قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita hingga Allah kumpulkan kita di masjid ini untuk bersama-sama rukuk dan sujud kepadanya, berzikir, berdoa bersama. InsyaAllah apa yang kita harapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kesulitan akan digampangkan oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah, karena kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat merupakan satu solusi yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan kita, karena yang kita pinta, yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad merupakan pintu terutama, gerbang utama untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada bulan Maulid ini, bulan yang agung ini, kita senantiasa meningkatkan rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah keluar daripada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, dan Allah titipkan di hati kita cinta dan kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Samarinda bukan hanya di bulan Maulid, tapi di luar bulan Maulid selalu mengenang Nabi Muhammad, selalu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar Allah titipkan kita pada kampung yang insya-Allah kita yakini Samarinda banyak orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi cinta pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta pasti mendapatkan berbagai macam rintangan untuk melihat kuatnya atau hakikat yang sebenarnya bagaimana dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau bilang apa terserah. Ya. Yang penting kita sayang kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita yakin bahawa antum semua ini hatinya punya rasa kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sugih, banyak orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, itu banyak sekali. Tapi tidak semua mereka itu bikin maulid di rumahnya. Uangnya dia tidak gunakan untuk merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ulang tahun anaknya lebih istimewa daripada ulang tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia keluarkan berbagai macam kebutuhan agar pesta meriah. Boleh saja. Boleh saja, tidak ada yang melarang. Tapi begitulah Allah pilih. Ada orang yang lebih kaya dari pian, ya. Ada orang yang lebih mampu dari orang yang tidak mampu, tapi justru mungkin orang yang tidak mampu ini berkeinginan untuk merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia rayakan adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Dan orang akan mulia kalau berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya 20 orang, 50 orang lah sama perempuannya, seadanya. Momentum waktu paling tepat. Siapa lagi yang akan menyelamatkan kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada diberikan rezeki oleh Allah, alhamdulillah. Ada 2-3 juta, ayo kita bikin maulid. Kita undang tetangga-tetangga. Allah ganti insya-Allah rezeki yang melimpah ruah. Ya, karena rahmat turun berkat Sayyidina Muhammad. Bahkan doa kita yang kita harapkan kepada Allah harus mencantumkan dengan nama Nabi Muhammad.
Segala sesuatu akan menjadi mulia kalau ada dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Bahkan di dalam kitab Taurah, dalam kitab Injil, Zabur, Nabi Muhammad diceritakan. Ya. Banyak yang mengisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatlah dengan hari-hari Allah. Ulama mengatakan di antaranya hari-hari Allah adalah hari lahirnya junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun lalu tidak bikin maulid, tahun lalu tidak bikin maulid. Usahakan tahun ini walaupun kecil ya, tidak mesti panggil penceramah. Ya. Kalau ada rezekinya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang ada seadanya, kita mengambil berkah. Takut-takut di akhirat ditanya, si fulan, misal namanya si Bambang, Bambang, kamu lo tambangmu lancar, usahamu lancar, tokomu laris, kenapa tidak bikin maulid Nabi? Misalkan, ya. Kenapa engkau tidak rayakan hari kelahiran kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Apakah engkau tidak mampu? Justru tetanggamu ya, yang mungkin jualan kelontongan atau jualan barang rongsokan, nasi kuning atau bubur ayam, dia mau bikin maulid, bahkan setiap tahun dia bikin maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wahid minal kisah, ada satu kisah. Kisah ini dinukil oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani, seorang yang Masya Allah cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madura itu ada nama Syekh Khalil Al-Bangkalan. Syekh Khalil Al-Bangkalan. Ziarah orang terus ke makam beliau tidak pernah putus-putus. Kenapa? Karena pada hidupnya mahabbah sama Rasulullah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tertanam di dalam hati beliau. Beliau itu pernah dikisahkan daripada cucunya, zuriatnya pernah naik delman. Waktu naik delman, ya, sudah naik duduk, dia tanya kepada kusirnya atau yang tukang bawanya itu, Pak Kusir, ini kuda dari mana? Oh, kuda ini dari Kota Bima, Pak Kiai. Ketika mendengar kuda ini dari Kota Bima, dia langsung loncat turun. Pak Kiai, kenapa turun? Lah, saya tidak mau naik. Kenapa memangnya? Saya punya guru. Guru saya ini punya kuda. Guru saya ini dari Kota Bima. Ya. Dan guru saya ini punya kuda yang banyak sekali di Kota Bima. Saya takut kuda ini keturunannya kuda guru saya. Adab. Sama keturunan kudanya guru aja takut ya. Apalagi sama yang zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Khalil Bangkalan itu sama orang Arab dia ta'zim, hormat, karena Nabi itu berbangsa Arab. Saking begitunya ta'alluq hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan di alam barzah sampai ila yaumil qiyamah. Banyak orang bertabaruk mengambil berkah kepada beliau, bukan karena apa-apa, karena beliau di dalamnya ada mahabbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ya, semua mungkin pernah mendengar kisahnya. Ketika makam beliau digali, itu jasadnya utuh. Jasadnya utuh, ya. Sebab apa? Karena ibadah dan cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah menceritakan, saya tidak buka kitabnya karena saya hafal, ya. Ada seorang laki-laki, ya, ja'a rajulun, ada seorang laki-laki yatim, ya, seorang ar-rajulun miskinan, orang laki-laki dari golongan miskin, sangat miskin sekali. Meninggal ibunya hanya mewariskan 1 dirham. 1 dirham, ya. 1 dirham itu berapa rupiah wallahu a'lam. 1 dirham ini dia tidak belanjakan. Ketika meninggal ibunya tidak belanjakan. Kemudian
sang anak ini berjalan ke satu tempat dan melihat orang menghadiri maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia duduk di situ, dia mendengar maulid dibacakan, Al-Quran dibacakan, kisah-kisah Rasul pun dibacakan. Maka sang anak ini asik melihat orang baca maulid, sedangkan uang itu ada 1 dirham belum dibelanjakan apa-apa. Dia tidak tahu ini warisan 1 dirham yang diberikan ibunya atau warisan ibunya yang meninggal ini untuk apa. Bingung dia, mau usahakah atau mau beli sesuatu, wallahu a'lam. Masih tersimpan di kantongnya. Ketika suatu malam, kata Imam Nawawi, beliau bermimpi ketemu dengan para malaikat. Maka ketika mimpi, dalam mimpinya itu malaikat menunjukkan istana yang besar, istana yang agung, ya. Nah, sang laki-laki ini berkata, wahai malaikat, aku ingin juga menempati istana tersebut. Tapi apa kata malaikat? Wahai fulan, sesungguhnya istana itu hanya diuntukkan dengan orang yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengagungkan, yang merayakan daripada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mimpinya itu maksudnya dia bangun daripada mimpinya dan dia katakan, 1 dirham ini saya ini untuk apa ya? Oh, dia bilang, saya akan kumpulkan teman-teman saya yang fakir. Dia orang miskin. Pemulung dia panggil, pengemis dia panggil, ya. Orang-orang minta, pokok orang-orang tidak mampu di kota itu dia panggil, kumpul. Ayo kita bikin maulid, ya. Kita baca maulid, kita baca Quran. Mungkin uang yang 1 dirham ini seadanya apa yang bisa kita beli. Mungkin hanya kue-kue yang harga 2 ribuan. Seadanya saja dibeli, dibelanja. Tidak mewah karena uangnya sedikit. Dia ceritakan tentang mimpinya, dan orang-orang fakir yang ada di sampingnya senang dengan cerita itu. Artinya berharap pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia selesai membuat maulid tadi, ya, yang sangat amat sederhana, Allah pun memimpikan dia untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya ini kan ceritanya sudah meninggal dunia, ya. Maka ketika bermimpi berjumpa ibunya ini cantik, ada hilyah, ada hiasan, berbagai macam permata, berbagai macam, ada gelang, ada kalung dengan pakaian yang super indah. Kemudian sang anak ini bertanya, wahai ibu, dari mana engkau dapatkan pakaian indah seperti ini? Ya. Maka ibu mengatakan, bisababika ya waladi. Ya. Dengan sebab engkau, wahai anakku. Anaknya masih bingung. Kemudian ibunya bilang, malaikat datang kepada aku, membawakan berbagai macam hiasan, berbagai macam keindahan, gelang, kalung, anting, permata, kemudian mahkota, dipakaikan kepadaku. Aku bertanya, dari mana ini? Kata ibunya, sebab anakmu daripada 1 dirham itu yang dia bacakan maulid Nabi SAW, Allah berikan keutamaan pahalanya sampai kepada engkau, wahai ibu, sebagai orang tuanya. Bangun dia, kemudian dia mengatakan, demi Allah, setiap tahun saya akan membuat maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini cerita dikisahkan oleh Al-Imam Nawawi, seorang wali besar yang mana banyak murid-murid yang menjadi ulama, dan kita pun ilmu kita yang ada Indonesia, khususnya Nusantara, itu mengambil daripada Al-Imam Nawawi, ya. Maka anak itu bersumpah, demi Allah, setiap tahun aku akan merayakan maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ketika orang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kalau mampu merayakan maulid, atau paling tidak di mana ada maulidin Nabi, hadir.
Di mana ada perayaan Maulidin Nabi SAW, duduk bersama ikut senang. Saya tidak bisa untuk merayakan, paling tidak mendukung apa yang bisa kita perbuat untuk merayakan Maulidin Nabi SAW. Karena di antara pahalanya pun akan memberikan keutamaan pahala itu datang kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita bahagia di alam barzah, maka hubungkanlah jiwa dan hati kita ini dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu orang tua kita yang na'udzubillah min dzalik saat ini berada tempat yang tidak layak, tapi anaknya punya hubungan yang kuat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa saja yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah rubah tempatnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa ada dalilnya? Orang sekarang itu kan dalilnya. Orang sudah tinggi mahabbahnya, dia masih korek-korek dalil. Orang sudah banyak mimpi Nabi Muhammad, ya dia masih ini soheh tidak. Ya. Tapi tidak apa-apa lah, macam-macam manusia. Ya. Annal Abbas, sesungguhnya Abbas, paman dari Nabi SAW mengatakan, Ra'aitu Aba Lahbin fil manam. Aku mimpi Abu Lahab. Ini hadisnya sahih. Saya harus dibilang sahih. Bahkan di Fathul Bari pun disebutkan hadis ini. Ra'aitu Aba Lahbin fil manam. Aku bermimpi Abu Lahab ba'da haulin, setelah 1 tahun meninggalnya Abu Lahab. Allah mimpikan kepadaku untuk melihat keadaan Abu Lahab. Qala ma laqitu ba'dakum rahatan. Wahai Abbas, tidaklah aku setelah ini bertemu dengan engkau kecuali Allah tidak memberikan aku raha, istirahat walaupun sedetik tidak ada istirahat. Diazab terus sama Allah, disiksa terus sama Allah Subhanahu wa taala. Barang sedetik, setengah detik pun tidak ada itu. Ujung kaki sampai ujung rambut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada waktu istirahat. Tidak, sama sekali tidak. Illa yukhafifullahu anni, Allah meringankan kepadaku azab. Anna Nabi Muhammad SAW wulida yaumal Itsnain, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di hari Senin. Wa kanat Thuwaibah Aslamiyah basyarat, adanya pembantuku yang bernama Thuwaibah Aslamiyah basyarat, pernah memberikan kabar gembira bi maulidihi, dengan kelahirannya Sayyidina Muhammad SAW. Fa'ataqaha, dan aku pun membebaskannya. Itu toh. Maka setiap hari Senin dalam hadis ini menyebutkan yukhaffifu anni, Allah meringankan padaku azabnya setiap hari Senin. Apa pasalnya? Karena pernah bergembira, senang. Thuwaibah itu kasih kabar kepada Abu Lahab ketika Nabi Muhammad itu lahir. Bahasa kita ini dah ibaratnya seperti Abu Lahab, keponakanmu lahir. Ya, dilahirkan oleh Sayyidah Aminah binti Zuhri. Mendengar itu, lahir gitu aja. Wah, sudah. Kalau gitu kamu bebas. Jangan jadi pembantuku lagi. Itu saja. Abu Lahab tidak ngerti, Pak, ini bayi mau jadi nabi. Wallahu a'lam. Ya kan? Oh, ini bayi mau membawa agama yang baru dan menghapus agama nenek moyang. Tak tahu Abu Lahab. Pokok pas lahir senang, kayak kita biasa. Alhamdulillah, beb keponakan lahir, alhamdulillah. Ayo makan traktir. Seperti itulah. Sebagai rasa syukur bahasa kita. Nah, Abu Lahab seperti itu. Fa'atakaha, Thuwaibah itu langsung, sudah kamu sekarang jangan jadi pembantu. Itu saja.
Kedepannya ini Nabi, ini bayi, yakni Nabi Muhammad, kedepannya mau jadi apa? Tak tahu dia. Nah sebab itulah Abu Lahab setiap hari Senin diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Syamsuddin Ad-Dimishqi bila mengatakan, "Idza kana hadza kafiran ja'a damu bitabajjada wa fil jahimi mukhallada at'annahu fi yawmil itsnin yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama zanu bi Abdilladzi tala amru bi Ahmad masrura wa mata muwahhida." Idza kana hadza kafiran. Nih kata beliau, kalau adanya orang kafir ya, yaitu Abu Lahab yang selalu memusuhi Nabi Muhammad dan berencana membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabajjada, Allah mengecamnya, Allah melaknatnya dalam surat Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal hab wa imra'atuhu, dan perempuannya juga. Siapa dia? Ummu Jamilah. Wa amratu hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Fi jidiha hablum min masad. Jadi Abu Lahab itu punya istri namanya digelar. Gelar istrinya Abu Lahab itu namanya apa? Ummu Jamilah. Ibu yang cantik. Bunga desanya kota Mekah. Siapa? Istrinya Abu Lahab. Cantik luar biasa. Tidak ada yang lebih cantik kecuali istrinya Abu Lahab. Maka digelar Ummu Jamilah, bunga desa. Tapi kecantikannya itu tidak menyelamatkan dia daripada azab Allah, karena tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak perempuan-perempuan yang hitam, yang legam, seperti Ummu Mahjan, Imra'atun Sauda. Dalam satu kitab disebutkan Ummu Mahjan itu adalah perempuan yang hitam legam. Apa gawian Zidin? Suka membersih, menyapu-nyapu masjidnya Nabi Muhammad. Oh nanti Nabi Muhammad mau sholat, oh nanti Nabi Muhammad hadir, tidak enak ini disapu. Ummu Mahjan, wanita tua, hitam, legam, tidak menarik secara fisik. Tapi ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan, "Aina Ummu Mahjan?" Meninggal ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak kabari aku tentang meninggalnya Ummu Mahjan? Singkat cerita, Nabi Muhammad menyolatkan dia, dan Nabi Muhammad berkata, "Ya Ummu Mahjan, ma fa'allahu bik?" Apa yang Allah berikan kepada engkau Ummu Mahjan? Ya Rasulullah, aku sekarang duduk di taman-taman surga. Allah berikan singgah sananya. Kenapa? Karena mencintai masjid. Masjid yang berhubungan dengan Sayyidina Muhammad. Hakikatnya dia mencintai Nabi Muhammad SAW. Allah angkat derajatnya. Tidak perlu fisik, itu tidak mengandalkan. Ummu Jamilah, istrinya Abu Lahab, yang ingkar kepada Nabi Muhammad pun diazab bersama suaminya. Berarti istri saya tidak boleh dandan. Ya boleh lah. Siapa bilang tidak boleh? Maksudnya cantik, ahli ibadah, taat, oh itu afdal lagi. Di sana tambah cantik lagi. Begitu. Nah, kalau orang kafir ini yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Tabbat Yada atau surat Al-Masad, yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad, maka Allah ringankan, bukan bebaskan, ringankan. Pernah bergembira dengan Ahmad. Nama Ahmad ini sudah di dalam Al-Quran. Ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Kata siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ini sudah cerita tentang Nabi Muhammad. Ya, mubasyiran ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dia bilang kepada Bani Israel. Jadi Bani Israel ini sudah tahu tentang hadirnya Nabi Muhammad. Akan datang setelahku Nabi namanya Ahmad. Itu maksud Nabi Muhammad ya. Fama ata'annahu yaumul itsnin, maka datang setiap hari Isnin Allah ringankan azabnya. Riwayat mengatakan ada air yang keluar daripada jempolnya kemudian diisap oleh Abu Lahab, dan
bekas-bekas luka bahasa kita, bekas-bekas api panggangan tubuh Abu Lahab itu semerta-merta hilang ya. Setiap hari Senin saja. Setiap hari Senin. Fama zannu bi abdilladzi tala amruhu. Terus bagaimana seorang hamba, gimana menurut kalian prasangka kalian seorang hamba tala umruhu, sepanjang hidupnya Nabi Muhammad saja, salawat saja ya. Baca dalail, baca salawat busro, baca barzanji, baca habsi, baca azab, salawat sallallahu alaihi wasallam ya. Hari-hari salawat. Bangun tidur yang diingat salawat. Mau keluar rumah salawat, cinta. Walaupun cerita Nabi Muhammad diulang-ulang tak bosan, masyaallah. Ingat sama Rasulullah. Cerita lagi Rasulullah. Mau dengar lagi ya. Di mana ada maulid Nabi pingin hadir ya. Pingin bantu, pingin nyumbang supaya ikut andil ya. Ada hubungan terus dengan Nabi Muhammad. Terus bagaimana dengan pian-pian ini yang suka salawat ya, yang suka hadir di majelis maulid? Famazanu bi abdilladzi tala umru, sepanjang hidupnya hanya untuk menyenangkan Sayyidina Muhammad, untuk menggembirakan Nabi Muhammad, untuk selalu senantiasa ingat kepada Nabi Muhammad dengan salawat dan salamnya, dengan cintanya, dengan sirahnya, dengan sunnahnya. Kalau yang kafir tadi, artinya kafir dia bukan dalam golongan umat Nabi Muhammad, kan begitu, bukan yang bersyahadat ya. Itu diringankan. Terus bagaimana kayak antum-antum ini ya, berjamaah baca salawat ya, nanti baca rotib haddad, hati di majelis ta'lim, suka cinta, dan bukan musuh Nabi Muhammad. Antum musuhnya Nabi Muhammad? Bukan kan? Antum benci sama Nabi Muhammad? Tidak ada kan di hati kita? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita tidak benci Nabi Muhammad, kita tidak benci keluarga Nabi Muhammad, kita tidak membenci sahabat Nabi Muhammad. Bahkan antum membantu ya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan musuhnya Nabi Muhammad. Kita bukan pembenci Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Abu Lahab musuhnya Nabi Muhammad ya, tidak senang kepada Nabi Muhammad, meninggal tidak membawa iman pun diringankan oleh Allah. Kita yakin insyaallah berkat Nabi Muhammad kita selamat ya. Allah jadikan kita hamba yang husnul khatimah, jauh daripada azab kubur, azab neraka. Allah berikan kenikmatan demi kenikmatan, dan kita mati dalam keadaan tauhid. Wa mata wahida, hanya Allah Tuhan kita. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini modal harapan kita. Harapan kita ya. Terus bergulir umur, tidak tahu sampai akhir kapan Allah berikan batasnya, tapi kita sudah dalam perjalanan kita menuju liang lahat ini ya. Perjalanan bekal kita Nabi Muhammad ya. Bekal kita salawat, bekal kita salat berjamaah 5 waktu, bekal kita terus dalam langkah demi langkah masuk kita dalam lubang lahat, ditutup dengan cinta kita, mahabbah kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali ya. Kalau kita punya rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan putus asa, terus salawat, terus ya. Karena itu bermanfaat bagi kita kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada seorang sahabat namanya Zaid bin Dathina ya. Lama akhadha al-musyrikun Zaid bin Dathina, ada seorang sahabat diculik sama orang musyrik ya. Nama sahabat itu Zaid bin Dathina. Wa makatha indahum asiran, dijadikan tawanan di penjara bahasa kita ya. Ketika setelah beberapa hari di penjara, mungkin seminggu atau 2 minggu, akhriju, dikeluarkan. Sudah, kamu Zaid keluar ya. Tapi keluarnya itu bukan bebas, bertujuan apa? Liyaqtulu, untuk dibunuh. Jadi kalau Zaid ini lagi lari sudah jauh, kita dari jauh panah.
atau di sana sudah nunggu. Kan ada yang film apa itu kan, disuruh bebas tapi di belakang lempar-lempar batu, panah, tombak. Nah Z itu mau digitukan sama orang musyrik ya. Ayo Z keluar. Ternyata di sana sudah ada yang nunggu mau dibunuh ya. Lama qaddama lil qatli, maka ketika sudah berhadapan dengan pembunuhnya ini, dengan algojonya, waktu dekat sudah mau dibunuh, maka ditahan dulu Z, kami mau tanya ya. Qala lahu ba'dul musyrikin unshidukallah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammad al-an indana makanak yadrabu unuqah. Ini gimana Zaid, kamu mau tak? Kamu suka tak? Sekarang dimisalkan saja Muhammad yang ke sini ya, Muhammad yang berada di tempat engkau ini ditawan, terus kami sembelih lehernya, sedangkan engkau sekarang lagi duduk di rumah. Gimana menurut engkau? Maka ketika dibilang seperti itu ya, apa kata Zaid? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatan. Demi Allah, kata Zaid, aku bersumpah sama sekali tidak pernah aku menyukai Nabi Muhammad berada di tempatku ya. Walaupun seujung luka, seujung duri yang menimpa Nabi Muhammad, aku tidak rela. Biarlah aku disembelih, tapi Nabi Muhammad berada pada tempat yang aman. Aku jadi tawanan, aku rela. Aku engkau hinakan, aku rela, tapi jangan kepada kekasihku. Tak mau, tak mau ditukar, tak mau ditukar. Mahabbah tu tak mau ditukar. Ya. Terkadang sebagian orang ini mau menukar cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini azan. Ini pelanggan. Kena aja lah. Masih aja ada waktu sholat. Itu menukar. Ya. Nanti aja Bang Maulid, kena aja. Anu banyak tamu. Ya. Kan besok-besok bisa. Ada sebagian orang seperti itu. Menukar. Tapi Z tidak mau sama sekali. Biar aku yang seperti ini, biar aku yang tersiksa, yang penting Nabi Muhammad berada tempat yang aman. Tak mau dia ubah. Biar aku susah, biar aku sengsara. Maka ketika mendengar pernyataan sahabat, qalu, orang musyrik yang bilang, dia mengatakan apa? Orang-orang musyrik yang akan membunuh Zaid itu dia berkata, qalu, maka orang musyrik mengatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama ashab yuhibbu Muhammadan Muhammadin. Tidak pernah kami lihat di dunia ini orang yang paling cinta seseorang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tidak pernah. Ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammad. Kami tidak pernah melihat seseorang yang cintanya luar biasa seperti cintanya sahabat kepada sahabatnya Muhammad. Oh, luar biasa. Yang bilang itu siapa? Orang kafir. Orang kafir. Sampai orang kafir mengatakan Al-Amin, itu orang jujur. Orang kafir memuji Nabi Muhammad. Ada kita orang Islam ini menghina Nabi Muhammad. Banyak Pak. Ya. Ada kan? Dibikin status. Ya. Ditanya agamanya Islam. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilihat sahabat ya. Tidak pernah dilihat cinta yang agung, yang mulia sebagaimana cintanya sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di perang Uhud ya. Lama kana yauma Uhudin saha ahlu sahitan wa qalu qutila Muhammad. Perang Uhud ni Pak ya. Ada berita Nabi Muhammad terbunuh, Nabi Muhammad terluka, Nabi Muhammad gugur, macam-macam. Teriak semua di kota Madinah, dia teriak. Mana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bingung sahabat dia. Hatta kasurat
sawarih, banyak yang teriak, histeris mendengarkan berita Nabi Muhammad itu meninggal dunia di peperangan Uhud ya. Berita macam-macam ya. Kemudian apa yang terjadi? Fakharjat imra'atun minal ansar. Tiba-tiba keluar perempuan dari golongan Ansar. Perempuan itu tidak ikut perang, tapi bisa jadi menyiapkan makanan ya. Keluar dia. Apa? Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad tewas, Nabi Muhammad gugur. Khawatir ya, khawatir dia. Fastaqbilat bi abihi wa akhihi wa zawjiha. Maka ketika itu dia menuju untuk menyusul Nabi Muhammad. Nah ketika berjalan itu lihat ya, bi abiha wa akhiha wa zawjiha. Dia lihat anaknya mati, dilewati. Dia lihat bapaknya mati, dia lewati. Dia lihat suaminya mati, dilewati. Tidak peduli dia. Ini mayat banyak nih di peperangan Uhud itu, banyak sahabat yang gugur. Maka ketika perempuan itu hendak melihat keabsahan, kebenaran berita ini, kemudian dia melewati mayat-mayat anaknya, mayat suaminya, mayat orang tuanya, dia lewati saja. Dilewati saja. Dia hanya ingin menuju kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya taqul ma fa'ala Rasulullah. Gimana kabarnya Nabi? Apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau ini baik-baik saja? Kalau sahabat bilang hada Abu, nanti dulu ini bapakmu mati ya. Anakmu meninggal dunia, suamimu meninggal dunia. Tidak peduli dia. Ini perempuan tidak peduli ya. Dia hanya mengatakan wa yataqul ma fa'ala Rasulullah. Rasulullah dulu gimana kabarnya? Kasih tahu saya gimana keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau huwa amamak, Rasulullah ada di depanmu, bi khair, Rasulullah baik, sehat, tidak kena apa-apa. Nama perempuan ya. Cinta kan begitu. Cinta, apalagi yang mencintai ini wanita daripada sahabat Nabi Muhammad, dia langsung harus lihat langsung mata kepalanya dengan Nabi Muhammad SAW. Qalu, sahabat mengatakan wa amamak, Nabi Muhammad ada di depanmu, bi khair kama tuhibbin, sebagaimana yang engkau sukai. Nabi Muhammad baik-baik saja. Tapi perempuan ini tidak peduli sampai ya, singkatnya, sampai di dekatnya Nabi Muhammad itu gamis Nabi Muhammad dipegang. Bujurkah Nabi Muhammad ini sehat? Ibarat kita ni pian ini sehatkah? Dipegang Nabi Muhammad. Mau lihat langsung. Oh ya, lain mimpi. Sehat kafian ini, baratnya sampai dipegang gamisnya Nabi Muhammad ya. Maka dia mengatakan ya Rasulullah, di hadapan Rasulullah, bi abi wa ummik ya Rasulullah, demi abahku demi ibuku ya Rasulullah, la ubali, saya tidak peduli saya punya suami meninggal di medan perang, anak meninggal, ayah meninggal, idza salimta, kecuali engkau selamat, khair semua. Maka dia mengatakan semua musibah, kullu musibatin ba'daka jalal, semua musibah itu ringan ya. Yang musibah yang besar itu kalau tidak ada cinta kepada Nabi Muhammad. Oh, Allahumma shalli ala Muhammad ya. Nah, mudah-mudahan di bulan Maulid ini perbanyak salawat dan salamnya. Hadirkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat saya sampaikan dan bermanfaat khususnya untuk saya dan kalian semua, anak-anak kita, istri-istri kita adalah pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.